Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kan Bapak akan melakukan simulasi ya. Ya. Kira-kira apa yang mau diajarkan pembelajaran hari ini? Untuk pelajarannya yaitu pelajaran IPAS, materi tentang rantai makanan atau ekosistem. Oke, berarti tentang ekosistem ya, Ya. kelas 5 berarti ya. Kelas 5 betul. Oke, nah sebelum kita ke nanti proses observasi di kelas, kira-kira apa sih tujuan Pak Doni ini melaksanakan pembelajaran ini? Tujuannya untuk meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran ya melalui media interaktif ya seperti menyediakan PowerPoint, kemudian video interaktif dalam pembelajaran sehingga siswa dapat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh, bagus sekali ya. Berarti tujuannya berarti untuk meningkatkan antusias siswa ya dalam pembelajaran ya. Oke, terus area yang ingin dikembangkan kira-kira apa ya, Bro? Area yang dikembangkan yaitu motivasi, kemudian motivasi belajar, minat belajar, ya, sehingga dapat meningkatkan motivasi minat dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Kalau misalkan sebelum observasi ini, dulu itu bagaimana sih situasi di kelas Pak Doni itu? Situasi kelas minatnya kurang, masih banyak siswa yang kurang antusias seperti punya kegiatan masing-masing, ada yang asik ngobrol, bermain dengan teman sebangku, banyaklah kegiatan yang dilakukan di luar minat belajar mereka. Oh gitu ya, cukup banyak juga ya. Jadi itu bisa mengurangi hasil belajarnya juga ya. Kalau misalkan anak itu kurang antusias dalam belajar ya. Kira-kira nih strategi apa sih yang mau dilakukan nih? Strategi yang pertama saya akan menggunakan PBL ya, program based learning. Kemudian akan menggunakan pendekatan berdiferensiasi karena di kelas terdapat beraneka ragam minat dan cara gaya mereka dalam belajar seperti itu. Ya, ada yang lebih suka menggambar misalkan, kemudian ada yang lebih suka mendengarkan auditori ya, kemudian ada yang kinestetik, beraneka ragam dalam kelas itu. Jadi saya mengambil pendekatan berdiferensiasi. Oh, bagus sekali itu ya. Saya pun di CGP diajarkan tuh tentang pendekatan diferensiasi ya, dan itu memang sangat baik sekali untuk dilakukan di kelas ya. Baik Pak Doni, mungkin kita langsung ke kelas aja ya. Kita langsung observasi. Boleh. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melakukan tentunya seperti biasanya. Gimana kabar Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan buka kelas, doa. Di tempat duduk yang berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Di sini siapa saja yang tidak masuk, coba lihat teman kamu ada yang tidak masuk tidak? Perhatikan. Oke, masuk semua ya. Masuk semua, betul, ada 27 siswa. Oke, Bapak lihat semuanya lengkap. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak akan menanamkan jiwa nasionalisme dengan cara menyanyikan lagu nasional. Perhatikan ya, dan ikuti nyanyinya. Perhatikan. Dengan keringat, air mata,
dan tumpahan darah engkau diraih. Sebab merdeka atau mati, itu tekadmu. Cinta yang tak pernah lekang oleh waktu, semangat yang tak pernah kendor oleh badai. Saat ini, puluhan tahun sudah engkau tegak berdiri, terhormat di mata dunia. Toleransi, keramah tamahan, persatuan dan kesatuan, gotong royong, serta semangat patriotisme adalah integritas dan kekuatan. Di sini kami berikrar, merah darah kami, putih tulang kami, padamu negeri, bagimu Indonesia. Merdeka, jaga, kuat. Kita sama-sama ya. Bersama-sama untuk menanamkan rasa nasionalisme. Oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Bapak di sini akan menanyakan. Tadi pagi kalian sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu tidak? Sarapan. Nah, sarapannya sama apa nih? Goreng, telur apa nih? Telur goreng, telur dadar, telur ceplok, ya beragam. Nah, kenapa sih pagi-pagi itu harus sarapan? Untuk apa? Biar apa? Kenapa? Kenapa harus sarapan dulu? Biar apa? Biar kenyang, oke? Biar sehat, biar kuat. Nah, oke. Jadi kita itu harus sarapan dulu. Kita sebagai makhluk hidup. Ya, kenapa harus sarapan dulu? Karena kita membutuhkan energi atau menambah kekuatan. Ya, biar kuat hari ini untuk belajar. Biar ada energinya. Nah, gimana cara kita mendapatkan energi? Yaitu dengan cara makan. Makan. Nah, makan. Oke, selanjutnya kita di sini akan belajar ya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada peserta didik dapat
mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai. Nah, itu Bapak tadi tanya, sudah sarapan atau belum? Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai. Setiap makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak ketidakseimbangan pada rantai makanan. Nah, banyak sekali dampaknya apabila rantai makanannya tidak berjalan dengan baik atau tidak seimbang. Oke. Perhatikan, sini Bapak akan menanyakan kepada kalian, ya. Kita sebagai makhluk hidup atau makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, nah, bagaimana mereka atau kita makhluk hidup mendapatkan energi? Bagaimana caranya? Saling memakan. Bagi. Ya, dengan cara apa tadi kan Bapak udah tanya? Dengan makan. Ya. Kemudian di sini, ya, Bapak mau tanya, makanan apa yang paling kalian sukai untuk menambah energi kalian? Ayam goreng, atau nasi sayuran. Yang lain apa? Nasi goreng, ikan goreng, telur goreng. Apa yang didadar atau mau yang diceplok mata sapi bisa gitu ya. Nah, itu merupakan makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Ya. Bapak mau tanya sebelumnya, makanan itu merupakan berasal dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini juga membutuhkan energi. Nah, dari mana makanan tersebut mendapatkan energi? Kenapa? Karena saling memakan. Oke, boleh. Kemudian, nah, bagaimana cara perpindahan energi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain? Nah, contoh kita manusia, kita pasti butuh makan, ya. Nah, makanan pokok kita apa? Nasi berasal dari mana? Padi. Ya, Bapak mau tanya, padi itu termasuk makhluk hidup bukan? Tumbuhan. Nah, tadi ada yang bilang makan sama ayam goreng. Nah, si ayamnya ini makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Ya, karena makhluk hidup itu membutuhkan energi. Kita saling makan dan makan akhirnya mendapatkan energi. Ya, kemudian Bapak akan menampilkan. Kamu perhatikan ke depan. Nah, pasti kalian di sini pernah melihat hewan-hewan yang ada di gambar ini, ya. Pasti pernah lihat loh. Oke, ini burung elang. Burung elang pasti pernah lihat. Ya. Ada burung yang lebih kecil, burung apa nih? Burung pipit. Ya, burung pipit. Nah, yang ini ular. Satu lagi sama ini seperti burung elang atau burung pemangsa atau apa? Pemakan daging. Nah, sebelum ke gambar berikutnya, di sini ada nih kecil-kecil warna hijau apa nih? Padi. Kemudian ini yang hijau juga. Nah, ini yang biasa kalian lihat nih di rumah juga ada apa nih? Kemudian berikutnya selanjutnya apa nih? Ular lagi. Nah, semuanya makhluk hidup ini atau hewan ini pasti pernah kalian temui, ya itulah, baik itu di lingkungan rumah ataupun lagi main ke sawah, ya pasti pernah lihat hewan-hewan yang ada di gambar ini. Nah, berikutnya kamu perhatikan lagi. Nah, di sini ada ekosistem sawah. Ya, ekosistem sawah itu apa? Yang ada di sawah, yang pernah kalian lihat pasti ada, ya semuanya ada di sawah nih. Pertama, di sini ada apa? Ada tanaman padi, ya.
Padi ini sebagai apa baca? Pak, ini ada tanda panahnya, maksudnya apa? Kemudian ada tikus, kemudian ada konsumen. Maksudnya apa? Nah, Bapak jelaskan. Si padi ini dimakan oleh ya, tikusnya dimakan. Nah, tikus itu sebagai golongan konsumen ke-1. Nah, coba selanjutnya ada gambar apa? Ular. Ular ini sebagai konsumen kedua. Tadi Bapak dijelaskan yang padi dimakan tikus. Nah, berarti bagaimana maksudnya? Tikus dimakan ular. Kemudian berikutnya ular. Ini ada burung apa? Burung elang. Burung elang sebagai konsumen tingkat ketiga. Maksudnya bagaimana? Ular ini dimakan burung elang. Yang berikutnya adalah decomposer atau pengurai. Maksudnya bagaimana? Ketika elang kemudian ular, tikusnya mati menjadi bangkai, mereka akan diurai oleh decomposer, oleh pengurai. Pengurai itu ada apa saja komposer itu? Ya, ada ini kalau lihat kamu gambar pajak, jamur, ada lagi yang lain, ada cacing, ada lagi bakteri. Ketika bangkai ini diurai, maka energinya atau mineralnya atau vitaminnya akan masuk ke dalam tanah hingga tanahnya menjadi sehat lagi dan memiliki nutrisi, tumbuhan lagi dan terus berputar seperti itu yang disebut dengan ekosistem rantai makanan. Nah, berikutnya dijelaskan lagi. Coba baca bareng-bareng. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Jadi, ya tadi sudah jelaskan rantai makanan itu merupakan hubungan antara makan dan dimakan. Tadi kan Bapak udah kasih contoh tuh gambarnya ekosistem di sawah. Lalu dijelaskan padi dimakan tikusnya dimakan lagi sama ular. Kemudian ular dimakan ulangnya mati. Adanya apa tadi? Atau pengurai. Jadi saling makan atau makan dimakan. Untuk apa? Untuk mendapatkan energi. Nah, yang namanya makhluk hidup itu membutuhkan energi, membutuhkan makan. Berikutnya, nah kalau tadi kalian perhatikan ekosistem di sawah itu ada padi. Padi termasuk tumbuhan. Kita baca pada tumbuhan sebagai produsen makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu yaitu proses membuat makanan sendiri dengan adanya dibantu sinar matahari. Berikutnya, nah tadi produsen, sekarang konsumennya ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Namanya herbivora itu apa? Hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya apa? Sapi, belalang, kelinci, kambing, ya. Jadi hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian ada omnivora. Omnivora itu apa? Memakan tumbuhan dan daging. Oke. Contohnya apa? Tadi ada yang di sawah. Memakan tumbuhan. Karena tikus itu bisa makan tumbuhan, juga bisa makan daging pembangkai, ya. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Nah, tingkat 1 ini dimakan oleh tingkat 2. Hewan ini
termasuk kelompok hewan karnivora dan omnivora. Nah, karnivora apa? Hewan pemakan daging. Jadi hewannya itu dia sukanya makan daging. Gak suka makan buah-buahan atau sayur-sayuran. Ya. Contohnya karnivora, hewannya apa? Hanya dia sukanya makan daging. Singa yang di hutan, harimau, elang, macan tutul, lagi buaya. Kalau yang biasa di dekat kita nih, di lingkungan kita, dia sukanya makan daging terus. Hewannya lucu kadang-kadang. Kucing. Pernah lihat gak kucing makan sayuran? Ya karena kucing itu termasuk hewan karnivora. Kemudian ada konsumen tingkat 3, merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora dan omnivora. Nah ya, seperti konsumen tingkat 2. Berikutnya, nah yang tadi lihat gambar jamur, tadi lihat kan? Nah, jamur itu termasuk decomposer. Apa sih decomposer itu? Nah, pada rantai makanan, decomposer berperan mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Jadi ketika hewan-hewan mati, kemudian tumbuh-tumbuhan yang mati atau pohon-pohon yang mati akan diurai, ya. Kemudian nutrisinya dikembalikan ke dalam tanah sehingga tanahnya menjadi penuh nutrisi dan akan digunakan untuk berfotosintesis. Oke, perhatikan selanjutnya. Nah, di sini ada peristiwa peristiwa atau yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, kalian perhatikan nih. Ya, perhatikan peristiwa yang akan Bapak tayangkan. Ya, kamu bisa perhatikan di depan. Ya, perhatikan. Sedikitnya 35 hektar tanaman padi di Dusun Menaor, Desa Banjarjo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, kondisinya rusak parah akibat serangan hama tikus yang merajalela. Padi berusia 50 hari yang seharusnya tumbuh hijau ini sebagian besar mati dan kekuningan akibat serangan hama tikus. Kondisi ini membuat para petani setempat setiap hari berburu tikus dengan peralatan seadanya. Petani yang geram secara bersama-sama mengejar dan memukul tikus hingga mati. Pasalnya, berbagai upaya pengobatan telah dilakukan, namun hama tikus justru makin menjadi. Akibat hama tikus ini, para petani setempat hampir dipastikan gagal panen. Kalaupun panen, hasilnya tidak seberapa. Akibatnya, para petani merugi jutaan rupiah setiap hektar sawahnya. Kondisi tanaman padi yang rusak parah membuat para petani frustasi. Bahkan, petani setempat menyebut mereka tidak panen padi, melainkan panen tikus. Bapak, ini tanaman padi ini kenapa Pak? Kok sampai seperti itu? Ya, ini kena padi tikus. Sekarang malah panen padi, kalau petani membawa kuda tikus ini gimana ya? Ini 35 hektar, kurang lebih itu. Ini ya masih yang luar biasa. Jadi kalau seperti ini nggak panen padi Pak ya? Ya nggak panen padi, ya malah membawa pulang panen tikus. Usia padinya sendiri berapa ini Pak? Usia 50-an. Kalau sama petani ini sama kerepotan ya pada malam obat kalau malam ya apa makanya terus ya pakai obat mencari tikus. Kalau namanya tikus yang apa banyak ya petani bisa malah besar mencari tikus. Kalau mengendalikan sawah bingung Pak. Atas kondisi ini, para petani berharap pihak terkait membantu untuk melakukan pembasmian hama tikus, serta memberikan bantuan bibit padi untuk musim tanam selanjutnya.
Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Nah, masih ada satu lagi peristiwanya. Silakan kamu perhatikan ke depan ya. Nah, ini. Puluhan hektar tanaman jagung di Desa Cermi, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan diserang hama tikus. Hama ini merusak sebagian besar tanaman jagung milik para petani setempat sejak sepekan terakhir. Tanaman jagung yang sebetulnya siap panen ini kini mengalami kerusakan parah. Selain bagian kulit jagung terkelupas, tongkol buah jagung juga ludes dimakan hama tikus. Para petani mengaku serangan hama tikus ini merata. Serangan hama tikus membuat petani merugi hingga puluhan juta rupiah per hektarnya karena dipastikan mengalami gagal panen. Menurut petani setempat Sukiman, tanaman jagung yang sebetulnya siap panen ini rusak akibat diserang hama tikus sejak sepekan terakhir. Petani pun merugi puluhan juta rupiah setiap hektarnya. Satu minggu yang lalu ini sudah habis. Kalau sudah begini gimana? Ya, terus ya gimana lagi? Namanya orang tani ya. Terus sebenarnya ya minta bantuan gitu. Rugi ya Pak? Iya, rugi kata ini. Per hektar di berapa? Per hektar loh sampai hampir 20-an lah. Di sini ada berapa hektar ya Pak? Hama tikus? Banyak, ini ada hampir 20 hektar. Untuk menghindari kerugian lebih besar, petani terpaksa menebang pohon jagung untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ini jagungnya kenapa Pak? Makan tikus. Mulai kapan? Sejak mulai itu sudah diserang. Kalau sudah begini gimana petani Pak? Ya terpaksa kita juga yang mempunyai pakan ternak. Rugi berarti. Ya, Kini para petani hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah setempat untuk memberikan bantuan agar bisa bangkit kembali serta menangani hama tikus yang terjadi setiap tahunnya agar di tahun mendatang tidak terjadi serangan hama tikus kembali. Ken Ibrahim Sakti, CTV Lamongan. Oke, kalian baru saja memperhatikan atau melihat ada dua peristiwa atau kejadian. Ya. Kejadiannya yang pertama di mana? Di sawah. Di sawah. Yang pertama itu masalahnya apa? Padinya habis dimakan sama apa? Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah jagung. Jagung ini sama dimakan oleh hama tikus. Kenapa sih bisa terjadi peristiwa ini? Kenapa padinya sampai habis, sampai petaninya gagal panen? Kemudian yang ini yang jagung sama, jagung juga habis dimakan oleh si tikus. Kenapa? Coba, saya tahu nggak? Kenapa sih penyebabnya? Karena membutuhkan energi. Karena tikus menyukai jagung dan padi. Karena ekosistemnya tidak berjalan. Yang lain? Karena tikusnya banyak. Yang lain tidak? Kenapa nih? Sampai habis. Karena tidak ada ular. Yang lain? Kenapa bisa terjadi nih si padi jagungnya sampai habis? Ya, karena tikusnya lapar, betul. Karena membutuhkan energi ya. Yang lain? Ngomong ini ada tidak? Jawabannya betul, hampir betul semua. Ya, yang paling tepat adalah tadi kata Rijik apa tadi? Karena tidak ada ularnya. Kenapa tidak ada ular? Ya, mungkin saja di sawah itu terjadi apa ya? Si ularnya diburu karena banyak ular, karena takut mungkin. Tadi kata kamu apa tadi?
karena tikusnya jadi banyak, karena banyak. Ya betul, berkaitan jawabannya dengan bridging. Ya, karena nggak ada ular, si tikusnya jadi banyak, beranak, ya berkembang dia, terus dia bebas makan apa? Makan padi dan makan jagung. Tadi kata siapa teh? Kamu ya apa? Karena ekosistemnya itu tidak berjalan, betul. Ya, rantai makanannya tidak berjalan karena ularnya tidak ada. Akhirnya si tikusnya banyak dan menguasai sawah yang memakan padi dan jagung. Itulah penyebabnya, karena ekosistemnya tidak berjalan. Akhirnya tikusnya banyak disebabkan karena ularnya tidak ada. Ularnya tidak ada atau hanya sedikit. Akhirnya tikusnya banyak dan menyerang di sawah atau di kebun dan dimakan padi dan jagung. Nah, dampaknya apa? Dampaknya merugikan kepada para petani. Tadi jelaskan rugi katanya, betul nggak? Rugi gara-gara tadinya mau panen, ternyata udah keburu dimakan sama tikus. Akhirnya habis dan gagal panen. Akhirnya petaninya rugi. Tuh, jadi ekosistemnya atau rantai makanannya itu tidak berjalan dengan baik, maka akan ada yang dirugikan. Karena tiap masing-masing makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan, padi itu termasuk apa? Produsen. Kemudian kalau tikus konsumen. Terus apa lagi setelah tikus? Jadi ular sebagai ular. Setelah ular ada apa tadi? Ular. Sebagai apa peranannya? Tiga. Yang terakhir yang jamur. Dekomposer atau pengurai. Semuanya itu berkaitan, ya, semuanya saling berkaitan. Ekosistem, ya, atau rantai makanan. Tadi jelaskan rantai makanan apa? Proses makan dari makan antar makhluk hidup. Ya, sudah paham belum? Siapa yang masih belum paham bisa tanyakan. Ya. Nah, Bapak di sini akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ya, kalian harus kerjasama dengan kelompok. Sok disiapkan guntingnya dan lemnya.
tempat kerja peserta didik Bapak sudah bagikan. Benar, perkenalkan dulu. Oke, di situ ada nama kelompok, jangan lupa dikasih nama kelompok. Yang atas nama kelompoknya apa, kemudian nama anggota kelompok. Nah, caranya bagaimana? Caranya kamu harus menggunting ya gambar hewan yang sudah disediakan. Yang ini digunting, nah sesuai dengan kotaknya. Kemudian kamu tempelkan sesuai dengan LPD ya. Di situ ada ekosistem apa saja? Oke, ayam kebun, hutan, dan laut, ada 3 ya. Nah, kamu cari ekosistemnya, kemudian gambar-gambar hewannya lalu ditempel. Setelah digunting, kamu tempel. Oke, Pak. Silakan diberi nama dulu nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya juga ditulis yang lengkap. Oke, mulai dari sekarang silakan kerja kelompok. Silakan mulai gunting. Guntingnya yang rapi ya. Jangan acak-acakan. Gunting. Guntingnya. Wah, sesuaikan dengan ekosistemnya ya. Ada yang ekosistem hutan, ada ekosistem apa lagi? Kebun dan lah. Coba cari di gambar hewan itu yang sesuai. Kemudian susunlah rantai makanannya, urutannya sesuai yang tadi dijelaskan. Ada produsen, kemudian ada konsumen. Silakan gunting dulu yang rapi. Nah, belum mulai menempel. Nah, kita Pak. So, bagi-bagi tugas. Yang bagian hutan siapa? Bagian nempel siapa? Bagian ekosistem laut siapa? So, bagi tugas. Nah, ini udah disiapkan namanya. Saya bagi-bagi yang dulu siapa? Yang sama ya. Ini namanya siapkan. So, kalau udah menurut kamu udah bagus, silahkan ditempel hewannya. Gunting dulu yang rapi.
Anda merasa betul, silakan ditempel. Awas ketuker. Ekosistem laut berarti hewan-hewan yang ada di laut. Jangan sampai tertukar ya.
Udah dikasih nama. Barusan Bapak sudah lihat ya tiap kelompoknya ternyata sudah selesai semua. Nah, Kami di sini akan menjelaskan tentang rantai makanan. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Malasari. dari mana dulu kebun? Berapa? Ya, silakan. Yang keras suaranya. Berikutnya. Saya akan menjelaskan ekosistem kita. Menggunakan prinsip kunci dengan Katakan wow. Berikutnya kelompok yang sudah siap untuk maju. Tinggal berapa kelompok? 1, 2, 3. Kelompok maju dulu. Silakan kelompoknya Wais ke depan. Yang keras coba suaranya lebih keras supaya terdengar. Oke, majuan lagi. Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan ekosistem hutan. Rumput sebagai produsen, rumput dimakan kelinci, kelinci sebagai konsumen tingkat 1, kelinci dimakan rubah, rubah sebagai konsumen tingkat 2, rubah dimakan harimau, harimau sebagai konsumen tingkat 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan wow. Tinggal berapa kelompok lagi nih? 2. Kelompoknya Rigi dan Jarak. Kamu siapa dulu? Boleh yang ini dulu. Kelompok Rigi dulu boleh. Majuan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rantai makanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Makan. Keras suaranya. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Oh, keras. Lalu digunakan
produsen. Kemudian produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu kelinci. Kemudian kelinci dimakan oleh rupa yaitu konsumen tingkat 2. Kemudian rupa dimakan oleh harimau yaitu konsumen tingkat 3. Sekian dari kelompok serias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan untuk kelompok serias. Katakan ya, kelompok terakhir, kelompoknya Yusuf, silakan ke depan. Ayo Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dengan tema kalam. Nama saya Yusuf Putra. Sekian dari kelompok pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan wow. Oke, tadi Bapak sudah melihat yang masing-masing tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kerjasama dengan kelompok ya. Nah, susunannya sudah betul ya, dan peran hewan, tiap masing-masing hewan memiliki peran ya. Jadi kalian dapat memahami ya dan mengerti apa itu rantai makanan sesuai dengan ekosistem yang ada, seperti misalkan ekosistem yang ada di sawah atau di mana lagi tadi? Di hutan, kemudian laut, di kebun ya. Ya, dengan kalian bekerja kelompok, kalian dapat menyusun ekosistem atau rantai makanan dengan baik. Ya, jadi pembelajaran hari ini berhasil ya. Kemudian kalian dapat memahami rantai makanan dan peranannya tiap masing-masing hewan. Sebelumnya Bapak akan memberikan sebuah video ya. Silakan perhatikan ke depan. Nah, di sini ada video tebak gambar. Semuanya perhatikan ke depan, silakan. Nah,
anak bebek. Ternyata beruang. Buaya. Nah, di kita tidak ada kalau pinggirnya adanya daerah es, daerah salju. Kalau pinggir, ternyata ini ikan paus orca. Laut. Apa coba ini? Koala. Ah, ini apa nih? Benar koala tuh ditanya. Tebak. Burung. Benar. Burung hantu. Sekian dan terima kasih. Oke. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, kalian dapat mengetahui ya, dapat mengidentifikasi ya berbagai macam rantai makanan beserta peran hewan atau makhluk hidup. Ya, kan tadi sudah tahu. Misalkan tadi Bapak kasih contoh padi sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Setelah tikus apa tadi? Ular ini perannya sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular ada burung elang ini perannya sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Kemudian yang terakhir yang tadi gambarnya jamur. Untuk perannya sebagai apa? Pengurai. Kemudian sama tadi ada 2 video permasalahan atau peristiwa. Ya, ada peristiwa. Apa itu? Akibat apa? Ketidakseimbang. Apa yang tidak seimbang? Yang tidak seimbangnya apa? Ekosistemnya tidak seimbang atau rantai makanannya tidak seimbang, akhirnya berdampak kerugian. Ya, yang terjadi di mana tadi? Di sawah. Apa yang dimakan? Dan jadi kesimpulannya kita dapat mengidentifikasi, mengerti dan mengetahui peran antara makhluk hidup dan dampaknya apabila ekosistem atau rantai makanannya tidak seimbang. Jadi semuanya saling berkaitan, yaitu rantai makanan. Apa rantai makanan? Makan dan dimakan antara makhluk hidup. Untuk apa? Untuk memenuhi energi. Kalian tadi pas awal kita mulai belajar, Bapak tanya kalian sudah sarapan apa belum? Tujuannya apa? Untuk memenuhi energi. Ya. Kemudian di sini Bapak akan memberikan soal. Silakan kamu ya, ini soal evaluasi, kamu kerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan. Di situ aja nggak apa-apa di tempat evaluasinya. Silakan.
Katakan dikerjakan. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Disertai di kertasnya aja nggak apa-apa. Nah, sini kumpulkan. Hanya 5 soal, yo sedikit. Dikasih nama, wes belum dikasih nama kalau. Jangan lupa dikasih nama ya. Jelas nih, kumpulkan sudah. Sama yang tadi, kumpulkan lembaran kerjanya kalian. Dikumpulkan. Jadi lembaran kerjanya. Nah, tinggal nomor sebelum kelompoknya Zahra sudah selesai. Oke, dengarkan. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, sangat seru, lagi bahagia, ya, dapat melakukan pembelajaran dengan ya kan? Tadi kalian presentasi ke depan menjelaskan hasil jawaban diskusi bersama teman-teman, ya, merasa senang dan aktif dalam melakukan pembelajaran atau hasil belajarnya, ya, jadi merasa antusias dalam minat belajar, ya. Jadi nggak ada yang diem aja, semuanya melakukan pembelajaran, semuanya aktif. Ya. Oke, sebelumnya silakan dirapikan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah semua, ya? Sampah-sampahnya yang tadi dikeluarkan di tempat sampah, ya, nanti ketika keluar sampahnya tempat sampah yang di kolong-kolong tuh
sampah. Jangan lupa sampahnya. Udah siap? Sekarang ketua kelas berdoa sebelum pulang. Di tempat duduk yang berada dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk keluar dari kelas dan pulang hati-hati jalan. Ya, kan dari kelompok ini loh. Kelompoknya ini silakan. Kelompoknya Yusuf. Wais. Lalu. Ya, berikutnya. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang. Oke, tadi alhamdulillah ya Pak Doni sudah melaksanakan observasi di kelas dan menurut saya juga sudah cukup baik ya. Cuman tadi di kesepakatan awal kan saya akan memberikan refleksi ya tentang observasi tadi ya. Mungkin beberapa refleksi saya tadi yang pertama tujuan awal Pak Doni melaksanakan ini kan ingin meningkatkan motivasi siswa ya, supaya siswa itu lebih aktif dan juga karena siswa itu memiliki banyak kemampuan yang berbeda dan akhirnya tujuan pembelajaran pertama itu tidak tercapai ya. Dan saya lihat itu sudah cukup baik ya, tadi sudah muncul. Lalu selain itu juga saya juga melihat anak-anak di kelas aktif ya, apalagi ketika berdiskusi kelompok semuanya sangat terlihat aktif sekali ya. Mereka percaya diri dengan tugas-tugasnya. Mengenai kendala, kebetulan saya tidak melihat kendala ya dari pembelajaran Pak Doni tadi, semuanya sudah lancar sesuai dengan RPP yang kemarin Bapak Doni tunjukkan kepada saya. Namun dari proses observasi tadi saya melihat ada yang kurang nih, kan Pak Doni di RPP menggunakan model problem based learning ya. Di situ saya melihat Pak Doni belum bisa menampilkan ya, problem based learning itu maksudnya kurang tepat gitu ya. Jadi nanti masukannya bolehlah dipelajari lagi tentang problem based learningnya ya. Terus mengenai PPT-nya ternyata sudah sangat bagus ya. Tadi ada diferensi kontennya, prosesnya itu sudah sangat bagus sekali ya. Mungkin sedikit saran saya, Pak Doni boleh menggunakan platform-platform yang ada nih yang sekarang udah ramai ya. Bisa menggunakan Quizzes dan juga Wordwall gitu ya, mungkin bisa dipakai. Nah, kira-kira nih setelah tadi Pak Doni melaksanakan pembelajaran, perasaan Pak Doni gimana? Rasanya ya, saya merasa sangat senang sekali ya melihat siswa begitu antusias dalam pembelajaran tadi ya. Ternyata menggunakan media yang interaktif itu membuat minat siswa dalam belajarnya meningkat ya, antusias juga karena siswa merasa tertarik ya. Jadi dalam sebuah pembelajaran itu ditambah menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kemampuan anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda akan terfasilitasi dengan baik dan mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik juga. Oke. Terus sebelum itu tujuan Pak Doni itu melaksanakan pembelajaran tadi itu sebenarnya apa sih tujuannya?
Ya tujuan untuk meningkatkan minat belajarnya, kemudian supaya anak-anak itu lebih aktif karena ada beberapa siswa yang minat belajarnya masih kurang, jadi makanya menggunakan pendekatan berdiferensiasi itu gitu. Terus nih kemarin kan ketika di awal pembelajaran Pak Doni berbicara tentang tingkat keberhasilannya itu hanya di 3 ya. Nah kalau sekarang nih setelah melaksanakan observasi yang sekarang ada peningkatan nggak sih? Nah, peningkatannya sudah lumayan signifikan ya, dan di bulan ketiga sudah meningkat menjadi 9 lah kira-kira ya. Jadi siswa itu atau peserta didik ini begitu antusias dalam pembelajaran. Jadi mereka sangat tertarik lah, apalagi menggunakan media yang interaktif, kemudian diferensiasi prosesnya dan modul pembelajarannya juga sudah sesuai. Oke. Berarti konten sama Kontennya betul. prosesnya Dan sudah muncul ya tadi ya. Menurut Pak Doni nih, kenapa sih pembelajaran kali ini bisa meningkat gitu kan, dari mulai awalnya itu pra 3 sekarang bisa meningkat ke 9 gitu? Karena menggunakan media pembelajaran interaktif ya tentunya, kemudian inovatif juga, serta saran dan masukan dari Pak Hadi sendiri ya untuk melakukan pendekatan berdiferensiasi itu, sehingga anak yang masih memiliki gaya belajar yang berbeda-beda itu terfasilitasi dengan baik, sehingga mereka merasa lebih dihargai juga di dalam kelas gitu. Jadi tidak monoton lah dalam pembelajaran sekitar hari ini. Betul. Ya kemudian jadi intinya sih anak-anak itu lebih antusias dalam belajar di kelas. Oke. Nah terakhir nih, ada nggak sih rencana tindak lanjut untuk kedepannya gitu? Untuk kedepannya saya akan konsisten menggunakan pembelajaran yang inovatif ya, apalagi tadi mencoba menggunakan platform Quizizz. Jadi juga sangat tertarik ya, kan biasanya hanya menulis di kertas di buku ya, tapi sekarang menggunakan platform digitalisasi, salah satunya Quizizz. Kemudian Wordwall boleh juga saya coba tuh ya. Dan saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi atas masukan dan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat dari Pak Hadi ini bisa bermanfaat dan bisa saya terapkan tiap hari dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Amin ya. Mudah-mudahan. Terus kira-kira kapan nih rencana tindak lanjutnya akan dilaksanakan? Tindak lanjutnya secepatnya akan saya laksanakan dan lakukan ya, dalam waktu dekat ini. Saya harus mempersiapkan semuanya. Seperti itu. Baik, kalau begitu ya, mudah-mudahan rencananya Pak Doni itu akan berjalan lancar. Kalau ada apa-apa boleh hubungi saya lagi. Oke. Pasti kita berkomunikasi. Oke. Mungkin minta saran lah. Minta saran untuk pembelajaran. Oke. Mungkin diskusi ini cukup selesai ya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Doni ke depannya semakin berkembang ya, bisa melakukan pembelajaran yang inovatif dan juga motivasi siswa belajar anak itu meningkat. Betul. Yang saya harapkan semua siswa itu menuju motivasi yang tinggi untuk belajar, karena dalam kelas itu tidak semua siswa memiliki karakter dan gaya belajar yang sama ya. Jadi untuk mencapai pembelajaran yang berhasil, kita harus menerapkan beberapa metode, kemudian pendekatan yang sesuai dengan siswa yang dibutuhkan. Oke. Baik Pak Doni, terima kasih ya sekali lagi. Nanti kalau ada apa-apa boleh kabarin saya. Mohon izin mungkin saya langsung ini aja nyambung aja ya. Oh iya boleh. Ya posisinya kalau PP sebagai observer ya. Jadi saya mohon izin ke Pak Hadi selaku CGP, Pak Doni sebagai rekan sejawat yang sudah kita observasi bersama. Mohon izin boleh untuk memberikan umpan balik. Silakan boleh Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Doni dan Pak Hadi. Tadi percakapan untuk pasca observasinya sudah luar biasa.
sudah sesuai dengan alur cerita yang kita harapkan. Tujuan sudah tersampaikan, identifikasi masalah dan kendala di lapangan, di pembelajaran juga sudah tersampaikan, rencananya juga sudah tersampaikan. Mungkin nanti yang terakhir itu tanggung jawab kapan rencana selanjutnya itu dilaksanakan, itu juga harus pastinya kapannya itu ditanyakan dan disampaikan. Misal 2 minggu lagi ada pembelajaran saya, Pak Hadi kalau berkenan dan ada waktu silakan nanti hadir lagi pembelajaran saya. Mudah-mudahan ada peningkatan gitu. Jadi jangan cuma ditanya rencananya, tapi kapannya juga penting. Itu bagian dari tanggung jawab ya. Gitu. Tapi secara keseluruhan alurnya untuk alur ceritanya sudah terpenuhi. Ini memang butuh latihan, terutama mungkin karena grogi ya. Paling kalau di kelas lokarnya nggak pernah seperti ini Pak Hadi, saya tahu. Pokoknya paling berani lah. Terlalu banyak kata. Itu kelihatan terlalu banyak groginya. Iya betul. 1 menit bisa 8 kali. Nah itu. Kalau misalkan ada yang lupa, mending berhenti sejenak aja, berpikir daripada kelihatannya ragu-ragu. Seperti itu. Karena kalau terlalu banyak ini kelihatannya nanti kurang nyaman juga yang nonton nanti. Atau rekan sejawatnya jadi kebingungan juga. Seperti itu. Nah itu. Kemudian terkait dengan refleksi, tadi kan sebelum mulai pembicaraan Pak Hadi mencoba memberikan refleksi. Diusahakan refleksi itu tidak didominasi oleh supervisor, tapi Pak Doni sebagai guru yang diobservasi diberikan izin untuk memberikan refleksinya. Karena refleksinya itu kan bentuknya bottom up bukan top down. Jadi kita ingin dengarkan menurut guru sejawat yang kita solusinya, supaya mereka kalau ada yang kelewat mungkin bisa bantu, tapi kalau mengarahkan sebaiknya jangan. Jadi biar mereka yang menemukan solusi sendiri ya Pak ya. Betul, jadi menemukan kendalanya sendiri, menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi jangan memberikan langsung penilaian, kemudian juga jangan gregetan. Biasanya emang ya betul kalau calon kepala sekolah kayak gitu ya, tadi pengennya ngasih kamu harus begini harus begitu. Kalau di teknik coaching klinik ini nggak seperti itu ya. Tapi guru yang disupervisi diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sendiri, diberikan kesempatan untuk mencari solusinya sendiri. Tugas kita adalah menguatkan agar rencana-rencana itu benar-benar dieksekusi. Makanya pentingnya bukan harus seperti ini, kapan harus bagus gitu. Jadi dan bicaranya juga harus santai aja, kan mitra ya. Prinsipnya kemitraan. Dan supervisor itu harus pendengar aktif. Kalau bukan terbalik, guru sejawatnya yang pendengar aktif. Jadi yang supervisi ngomong terus. Dan ini belum move on dari supervisi kepala sekolah lama gitu. Yang terakhir kira-kira ini juga banyak kata-kata kira-kira bagaimana, kira-kira misalkan kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, kapan, dan kira-kira kapan tidak harus pasti ya. Kapan seperti itu. Jadi jangan kira-kira, kalau kira-kira terserah. Iya. Gimana pengennya dia. Kuncinya di situ. Betul. Dari obrolan santai tapi menghasilkan sesuatu yang produktif. Nggak terasa sebenarnya guru yang di supervisi itu punya resolusinya sendiri dan pasti kapannya mengeksekusinya. Mereka udah atas sendiri ya Pak ya. Betul. Itu saja ya. Mohon maaf kalau kebanyakan. Saya yakin sih namanya Pak Hadi, Pak Doni, kalau semakin banyak latihan ya ini sedikit. Iya pasti. Terbiasa ya. Jadi supervisi itu jadi sesuatu yang makin membuat orang guru makin produktif.
gitu. Mungkin kelihatannya sepele kayak obrolan saja, tapi ya Iya. membuat Maknanya bang. seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Iya Pak. Makasih Pak. Baik Pak, terima kasih atas refleksinya ya. Mudah-mudahan saya selaku CGP bisa menerapkan tadi refleksi dari Bapak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.